Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Raga Karsa Teknik. Untuk kali ini kita akan review alat kita ya. Kita akan review alat. Ini kita ada alat namanya tang ampere. Tang ampere ini mereknya dia Aneng tipe ST212. Kali ini kita akan membahas alat ini ya. Untuk sebelum kita bahas alatnya ini kita bahas juga ya tentang koneksinya. Ini ada kabelnya, ini kabel untuk yang negatifnya untuk mengukur ya. Ini kabel untuk si positifnya untuk mengukur juga, ukur arus nanti ya. Dan selanjutnya ini ada kabel ini untuk mengukur suhu nanti ya. Ini nanti juga kita akan praktekkan. Oke, langsung saja ke alatnya ya. Ini langsung kita bahas. Untuk alatnya tampilannya seperti ini. Nah, untuk yang ini tangnya ya. Ini jadi ada pelatuknya di sini. Ini kita pencet dia akan membuka si tangnya. Dan di sini ini ada keterangan untuk fiturnya, untuk fitur auto ya. Jadi auto ini satu fitur tapi dia bisa digunakan untuk beberapa mode ya di sini. Nah, ini ada mode volt AC untuk mengukur volt AC ya untuk yang ini. Ini sebelahnya ada untuk mengukur volt DC juga. Di sini sebelahnya ada untuk mengukur ampere DC, ampere AC ya untuk sebelahnya ini. Jadi untuk yang volt ini untuk mengukur arus bolak-balik atau AC, dan untuk sebelahnya ini ada untuk mengukur arus DC ya. Dan untuk selanjutnya, untuk sebelahnya ini ada hertz ya, dia juga bisa mengukur hertz ini. Dan di sebelahnya ini ada gambar untuk indication ya. Ini jadi suara nanti akan berbunyi beep beep gitu. Dia akan berbunyi tit tit gitu ya untuk di sini. Dan di sebelahnya ini ada simbol ohm juga. Dia juga bisa mengukur ohm. Dan di sebelahnya ini ada mode sel ya. Jadi untuk mode sel ini bebas, kita bisa pilih satu persatu lewat ini untuk mengganti modenya ya. Di sini ini ada simbol dioda, dia bisa mengukur dioda. Dan di sini ada bisa untuk mengukur kapasitor ya. Dan lain sebagainya juga ada di sini. Untuk selanjutnya langsung saja kita bahas ya. Kita nyalakan. Untuk tampilan displaynya seperti ini ya. Ini langsung masuk ke mode auto. Oke, mungkin langsung saja kita akan praktekkan ya. Untuk kita akan praktekkan satu persatu tentang mode-mode yang ada di Aneng ST212 ini. Langsung saja kita pasang si kabelnya ini. Kita singkirkan dulu ya. Di sini saya akan mengukur arus volt ya, arus volt yang ada di instalasi pada rumah. Jadi kita menggunakan stop kontak. Nah, si stop kontak ini sudah kita hubungkan dengan sumber listrik ya. Jadi langsung kita ukur dengan tang ampere ini. Jadi untuk arus AC dia bisa bolak-balik ya. Untuk kanan kirinya itu terserah, bisa berbolak-balik. Nah, di sini langsung terlihat ya. Di sini langsung terlihat. Ini ada tegangan AC 233 volt ya. Dan dia langsung bisa mengukur hertz ya di sini. Di sini ada keterangan 49,95 Hz. Jadi itu normal ya hertznya. Jadi akan kita sedikit jelaskan ya. Ini 49,95 Hz. Kita ambil, kita jelaskan, kita bulatkan saja ya.
Jadi kita akan sedikit menjelaskan ya tentang hertz ini. Nah, untuk hertz ini apa sih, kok dia bisa saat kita mengukur AC dia langsung ikut muncul, ikut terukur gitu ya. Jadi hertz itu arus bolak-balik ya. Jadi arus bolak-balik, misal ini kan 49,98 ya. Nah, ini kita bulatkan jadi 50 hertz saja. Nah, jadi arus bolak-baliknya itu dalam satu siklus itu kan 1 detik. Nah, dia arus bolak-balik itu bisa sampai 50 kali ya dalam satu siklus itu. Dalam satu siklus itu, dalam 1 detik itu dia bisa bolak-balik itu sekitar 50 kali ya. Ya, jadi di sini dia akan terukur 50 Hz. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya kita ukur DC ya. Kita akan ukur DC. Di sini saya ada baterai. Nah, kalau untuk DC dia kan arusnya cuma 1 ya. Dia arusnya 1, dia akan cara mengukurnya misal plus ya disambungkan dengan plus, jika minus ya disambungkan dengan minus ya. Jadi caranya seperti ini. Ini di bawah saja ya biar langsung saja. Nah, ini kan saya mengukur baterai 1,5 volt ya. Dan di sini dia menunjukkan 1,36 volt ya. Berarti normal masih baterai ini. Belum rusak ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ya. Kita lanjut untuk mengukur dioda. Nah, ini saya ada dioda, ini kita akan ukur ya. Jadi untuk cara mengetahui positif dan negatifnya dioda itu seperti ini ya. Nah, jadi ini kan ada strip dan di sini nggak ada stripnya. Nah, jadi dapat dipastikan untuk yang ada stripnya ini pasti yang negatif, dan yang tidak ada itu positifnya ya. Oke, langsung saja kita ukur ya. Ini jangan lupa kita ubah ya. Cara mengubahnya tinggal kita pencet yang ini. Ini kan tombol power juga sekalian dirangkap dengan tombol ubah mode. Jadi tinggal kita pencet saja. Nah, ini sudah masuk di mode dioda ya. Nah, untuk sebelum pengukuran dia akan menunjukkan indikator atau menunjukkan display all ya. Atau dia itu tidak menghantar atau tidak membaca ya. Jadi langsung saja kita ukur. Nah, di sini dia mengukur dioda dengan volt 0,573 volt ya. Nah, jadi itu dioda silikonnya itu normal ya. Dioda silikon normal. Normalnya itu dari 0,500 sampai 0,700 ya untuk normalnya. Dan selanjutnya kita akan mengukur suhu. Ini kita copot dulu. Kita singkirkan dulu ya. Ini kita coba pasang si kabelnya. Nah, ini sudah ya. Ini tinggal kita ganti modenya. Nah, ini kan mode auto tadi ya. Ini mode auto. Nah, ini untuk mode dioda tadi. Dan untuk yang ini dia untuk mengukur kapasitor ya. Untuk mengukur kapasitor dia menggunakan mode yang ini. Ini ada mode DC milivolt. Ini ada mode AC milivolt. Ini ada mode DC ampere. Ini ada mode AC ampere ya. Ini ada live. Nah, ini untuk mode mengukur suhunya. Nah, jadi ini kan dia langsung mendeteksi 00,27 Celcius. Nah, ini adalah suhu ruangan ya. Ini adalah suhu ruangan. Suhu ruangan ini diukur dengan si kabel ini. Jadi kabel ini otomatis langsung mengukur ya.
Dan ini saya ada korek ya, ini coba kita bakar si ujungnya, si ini coba kita panaskan dengan korek ya, apakah dia akan suhunya itu akan naik. Coba langsung saja kita coba. Nah, suhunya akan langsung naik ya di sini. Nah ini, nah dia suhunya akan langsung naik. Jadi dari sini dia akan membaca dan masuk ke sini dan dideteksi oleh alat tang ampere ini. Dan selanjutnya di sini saya membawa juga air es ya. Ini jadi airnya lumayan dingin. Tadi ini saya kasih es. Ini coba kita masukkan ya. Nah, si air es ini terdeteksi suhunya itu 00,21 Celcius. Jadi tidak seberapa dingin ya si air es ini. Dan untuk selanjutnya kita lepas dulu. Nah, untuk selanjutnya kita akan gunakan si tangnya ini ya. Kita gunakan si tangnya ini untuk mengukur ya. Cara menggunakannya tinggal kita ubah ke mode yang kita akan mengukur AC. Jadi kita akan ubah ke mode yang AC ampere ya. Nah, kita ubah ke mode AC ampere. Jadi tinggal kita tekan si pelatuknya dan dia akan membuka ya. Oke, langsung saja. Ini kita singkirkan dulu. Dan ini stop kontak. Ini kita akan beri, kita akan kasih tegangan ya. Kita akan kasih barang. Di sini kita akan mengukur si lem tembak ini ya. Kita akan mengukur. Di sini lem tembaknya di wattnya itu 60 watt ya. Wattnya itu 60 watt. Ini langsung saja kita colokkan di sini. Dan ini jangan lupa kita coba ya di kabelnya untuk mengetes apakah arusnya itu akan terbaca atau tidak. Kita nyalakan. Oh, ternyata si arusnya tidak terbaca ya. Oh iya, dia tidak terbaca di sini ya. Jadi mungkin ini kurang ya si ampernya. Jadi ampernya itu mungkin terlalu kecil ya, 0,0000 ya. Mungkin ampernya dia terlalu kecil sampai si tang ampere ini tidak mampu membacanya. Karena ini di sini hanya 60 watt ya. 60 watt dibagi dengan 200 volt sekitar 0,26 ampere ya. Jadi tidak ada 1 ampere. Jadi ya mungkin di tang ampere ini dia tidak terbaca. Jadi hasilnya akan 0000 ya. Misal teman-teman mengukur alat atau mengukur apapun lah ya dengan tang ampere ini, jika yang diukur itu wattnya itu kecil, itu kemungkinan akan tidak terbaca di tang ampere ini. Oke, selanjutnya ini kita matikan saja ya, kita cabut. Untuk selanjutnya di sini kita akan coba di mode NCV ini ya. NCV, jadi si NCV ini non kontak measuring voltage. Jadi dia itu mengukur. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba di mode yang ini ya. Ini ada mode NCV. Mode NCV ini dia non kontak measuring voltage. Jadi dia mendeteksi tegangan AC arus bolak-balik ya, tanpa menyentuh kabel atau sumber listriknya. Jadi untuk cara menggunakannya seperti ini, tinggal dipencet. Nah, ini sudah masuk di mode si NCV ya. Jadi cara menggunakannya tinggal kita arahkan saja ya. Ini tadi stop kontak yang sudah kita hubungkan ke sumber listriknya. Ini langsung saja kita deteksi ya dengan alat ini. Nah, alat ini tidak akan menyentuh si
Nah, alat ini tidak menyentuh si stop kontaknya, tapi hanya didekatkan saja dia akan mendeteksi kalau si stop kontaknya ini ada listriknya ya. Jadi tinggal kita dekatkan seperti ini, dan dia akan mendeteksi jika si stop kontak ini ada arus listriknya. dan dia jika mendeteksi ada arus listrik, di sini akan ada lampu berkedip-kedip dan ada alarm. Nah, untuk selanjutnya di sini ada mode H atau mode bacanya ya. Jika ingin tersetai di angka tersebut, tinggal kita pencet di mode H ini aja ya. Dan untuk bawahnya ini ada gambar senter, dan untuk alat ini ada senternya ya. Jika kita gunakan di tempat-tempat yang gelap, mungkin penerangannya kurang, nah itu bisa kita pakai si senternya ini. Jadi caranya tinggal kita tekan agak lama ya. Nah, dia akan menyala si senternya. Di saat kita di kegelapan, mungkin si senter ini akan tentu ya. Dan ini juga lumayan terang si senternya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk review alat ini. Sudah kita bahas tentang mengukur arus AC ya. Yang pertama mengukur arus AC, yang kedua mengukur arus DC. Untuk yang ketiga tadi mengukur suhu ya mungkin ya. Untuk yang keempat tadi kita mengukur dioda. Untuk yang kelima tadi kita mengukur tadi arus ini ya. Tadi kita mengukur ampere ya. Tadi mengukur ampere. Terus yang terakhir kita mengukur dengan NCV ini ya. Jadi saya rasa cukup untuk review tentang ampere merek Aneng ST212 ini. Jika memang teman-teman ada yang ingin ditanyakan, langsung saja di kolom komentar ya. Dan jangan lupa di subscribe juga ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.